Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Nizam Rifki, selaku pengampu mata kuliah Perpus Digital, Institusional, dan Repositori. Puji syukur pada kesempatan malam ini, saya akan mempresentasikan suatu tugas ujian akhir semester. Baik, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Nizam Rifki, selaku pengampu mata kuliah Perpus Digital, Institusional, dan Repositori. Puji syukur pada kesempatan malam ini, saya akan mempresentasikan suatu tugas ujian akhir semester, salah satu transformasi terbesar dalam dunia informasi yang melalui sebuah topik berjudul transformasi paradigma informasi dari perpustakaan konvensional menuju ekosistem digital. Kita tidak hanya akan melihat perbedaan fisiknya, tetapi juga memahami pergeseran mendalam tentang bagaimana cara manusia mengkonsumsi pengetahuan di abad ke-21 ini. Siap, langsung tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke slide yang pertama. Baik, pada slide ini kita akan membahas perubahan perilaku pencarian informasi. Just in case, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap cara manusia berinteraksi dengan pengetahuan. Perkembangan ini dikelola, diproduksi, hingga akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat luas, khususnya di lingkungan akademik. Kita tidak lagi sekadar membaca, tetapi menuntut kecepatan dalam menemukan data. Dulu perpustakaan konvensional bekerja dengan prinsip just in case. Buku dibeli dan disimpan di rak. Siapa tahu yang ada suatu hari itu mungkin butuh. Nah, di era sekarang, di era digital ini, prinsipnya itu berubah menjadi just in time. Informasi harus tersedia di detik ini juga, langsung di tangan pengguna lewat handphone kita, mereka tanpa sekat geografis. Jadi sekarang tuh lagi maraknya informasi yang kian cepat, dan juga semakin banyak informasi juga kita susah untuk memilah. Teman, dari situ kita sisi baiknya kita dapat mengakses ribuan bahkan jutaan informasi dengan waktu yang kurun sangat cepat. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik, kita lanjut pada definisi of digital library. Di sini saya mengambil salah satu tokoh yang mendefinisikan itu perpustakaan digital itu sendiri, yaitu Sulistyo Basuki. Beliau berpesan atau menyampaikan perpustakaan digital sebagai penyedia informasi berbasis TIK memerlukan alat teknologi informasi digunakan untuk mengakses informasi yang tersebar di berbagai tempat. Jadi informasi yang digunakan itu bisa disebar di berbagai. Lanjut, perpustakaan digital ini seringkali disalahpahami hanya sebagai wadah penyimpanan file PDF atau replika digital dari buku cetak. Secara akademis, perpustakaan digital merupakan sebuah sistem sosioteknis yang kompleks. Mekanisme pengelolaan informasi serta layanan interaktif untuk mendukung siklus penciptaan dan penyebaran pengetahuan. Jadi fokus utamanya bukan pada medianya, melainkan pada tata kelola informasi yang berkelanjutan. Terus beliau, Sulistyo Basuki, juga
eee, menyampaikan manage collection of information, associate service where the information stored in digital format and possible. Jadi, perpustakaan digital ini adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data balik itu, baik itu tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan menyebarluaskan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Seperti itu. Ini menurut Sulistyo Basuki tahun 2000 sebagai perpustakaan digital penyedia informasi. Ini kita lanjut pada tiga aspek utama yang dapat dibedah, yaitu aksesibilitas, spasial dan ruang, dan juga kepemilikan. Aksesibilitas itu tergantung pada bagaimana informasi itu diakses dan disimpan. Kalau kita melihat pada perpustakaan konvensional kan biasanya buku tesis atau jurnal kan disimpan pada rak, yang memungkinkan itu keterbatasan pada dinding fisik dan jam kerja tentunya, serta kapasitas yang juga sebaliknya perpustakaan digital itu mendobrak itu semua, mendobrak semua batasan dengan menyediakan akses 24/7 tanpa batas, di mana ribuan buku cukup disimpan dalam bentuk bit data di dalam kapasitas server. Lanjut pada kepemilikan atau versus akses. Jadi, di balik kemudahan terjadi pergeseran hukum yang sangat krusial terkait hak kepemilikan. Dalam model konvensional, perpustakaan membeli fisik buku secara putus sehingga kampus memiliki hak milik penuh atau ownership selamanya. Namun, dalam ekosistem digital, paradigma berubah menjadi hak akses. Kampus biasanya hanya menyewa lisensi atau langganan tahunan dari penerbit. Jika langganan dihentikan, otomatis hak akses kita juga terhadap ilmu tersebut akan hilang, gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut pada masalah dan tantangan kritis, tantangan nyatanya. Di sini saya membagi dua tantangan, yaitu ada digital divide atau kesenjangan digital dan juga preservasi jangka panjang. Oke, kita bahas yang digital divide dulu. Kita harus kritis bahwa eh, implementasi perpustakaan digital menghadapi akses yang bernama digital divide, tantangan berdivide atau kesenjangan digital. Kebebasan mengakses informasi menuntut infrastruktur internet yang stabil dan literasi di teknologi. Ketika fasilitas itu belum merata, perpustakaan digital justru berpotensi menciptakan ketimpangan bagi masyarakat di daerah terpencil. Jadi, semisal akses informasi tersebut atau eh, privilege tersebut belum sampai pada beberapa daerah terpencil, itu pasti akan terjadi ketimbangan digital atau kesenjangan digital itu sendiri. Lanjut pada tantangan yang kedua, yaitu preservasi jangka panjang. Buku cetak telah terbukti mampu bertahan hingga ratusan tahun. Ironisnya, dokumen digital justru memiliki risiko kehilangan data yang paling tinggi. Mengapa? Begini, misal kita menyimpan buku data data digital pada tahun 2000 gitu, kita ingin membuka pada mungkin masa mendatang waktu anak cucu kita udah lahir. Nah, jika kita tidak merawat atau menyimpannya dengan baik, entah mungkin di digitalisasikan PDF atau mungkin disimpan dengan pada format G-Drive mungkin, dapat berpotensi nantinya saat kita buka filenya akan terjadi korup atau rusak. Data yang disimpan juga hilang. Jadi, pentingnya preservasi jangka panjang ini juga berpengaruh pada informasi yang disimpan. Juga tidak melulu hanya preservasi fisik, tapi juga preservasi digital, seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu ya, pada slide sebelumnya juga dijelaskan tantangan sisi kritis digital divide ini. Meski kebebasan mengakses informasi menuntut infrastruktur internet yang stabil dan literasi teknologi ya. Kita tahu bahwa tidak dari semua daerah itu memiliki akses yang sangat bagus. Jadi bisa dikatakan salah satu tantangan utamanya digital divide atau perpustakaan digital adalah di mana akses informasi itu harus harus menyeluruh, harus merata. Karena kalau tidak merata, kita tidak dapat mengakses perpustakaan library juga akan gaptek
krisis literasi digital. Lanjut. Baik, kita sudah sampai di slide terakhir, yaitu masa depan informasi integrasi hybrid library. Sebagai kesimpulan, uh, kehadiran teknologi digital tidak serta-merta mematikan perpustakaan konvensional. Arah masa depan justru memunculkan konsep hybrid library atau perpustakaan fisik bertransformasi menjadi ruang kolaborasi sosial, social experience, social space. Sementara seluruh urusan pencarian literatur dan distribusi pengetahuan oleh penuh ditengahi penuh oleh sistem digital. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengakui pribadi sangat banyak kesalahan kata, salah ejaan juga. Jadi harus maklumi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Semoga pembahasan mengenai transformasi perpustakaan ini dapat memberikan pandangan atau kita sendiri dapat melihat masa depan dunia informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya Sren Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.